Tarim adalah sebuah wilayah di Yaman, dikenal dengan kota seribu wali, yang mana di sini lahir para ulama bergaris keturunan langsung Nabi Muhammad SAW. Lokasinya terletak di Hadramaut, berjarak sekitar 600 km dari ibu kota Sanaa, Yaman. Meski tergolong tandus dengan curah hujan rendah, kota Tarim memiliki hawa sejuk dengan aura yang teduh. Selain Mekah dan Madinah, Tarim adalah kota yang diberkahi karena merupakan tempat berkumpulnya para wali Allah. Di kota ini terdapat banyak keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dikutip dari Sacred Footsteps, atas dasar itulah Tarim kemudian menjadi salah satu destinasi bagi para pencari ilmu agama Islam. Sejak dahulu kala, Tarim dijadikan pusat berkembangnya mazhab Syafi'i. Tarim turut melahirkan generasi tokoh Islam seperti pemimpin Dar al-Mustafa Habib Umar bin Hafidz serta cendekiawan Muslim Habib Ali al-Jufri. Beberapa hadits meriwayatkan mengenai keunggulan kota Tarim. Rasulullah menyanjung kenyamanan kota Tarim beserta masyarakatnya yang sangat ramah. Selain itu, nama lain dari kota Tarim yaitu Al-Ghana, yang berarti subur, ditandai dengan banyaknya pepohonan yang tumbuh serta sungai-sungai yang mengalir. Walaupun kenyataannya kota ini sangat tandus dan kering karena berada di gurun pasir. Rasulullah pernah memuji sebagaimana dalam sabdanya, "Sesungguhnya aku benar-benar mencium harumnya karunia Tuhan yang Maha Pemurah dari Yaman." Berapa banyak mata air kemurahan dan hikmah yang terpancar di sana. Tarim juga dikenal dengan Madinah As-Siddiq. Lantaran kala itu, Abu Bakar As-Siddiq pernah meminta sumpah setia pemimpin Tarim, Ziyad bin Lubaid al-Ansori beserta penduduknya. Peristiwa inilah yang akhirnya menjadi asal muasal jaminan kesuburan dan keistimewaan kota Tarim secara terus-menerus. Karena sumpah setia itu, Abu Bakar berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemakmuran untuk kota Tarim. Mudah-mudahan Allah memberkahi kesuburan tanah kota Tarim dan sumber airnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi Tarim dengan banyaknya para ulama yang soleh dan menjadikannya negeri yang subur akan aulianya atau para wali Allah. Ensiklopedia Islam menyebut kota Tarim menjadi pusat penyebaran Islam ke seluruh pelosok dunia. Pasalnya, tercatat bahwa Islam yang tersebar ke berbagai negara Asia diislamisasikan melalui ulama yang berhijrah dari Tarim. Kota istimewa ini terkenal dengan tempatnya para alim ulama menuntut ilmu. Hingga saat ini Tarim masih tetap berjaya dalam memperkenalkan pemahaman agama Islam yang berdasarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya pelajar dan mahasiswa yang berbondong-bondong dari penjuru dunia untuk memperdalam ilmu agama seperti fikih, tauhid, nahnu, dan lainnya. Tarim meninggalkan sejarah sepeninggal peradaban Islam di masa lalu, mulai dari masjid, makam para wali, dan madrasah. Sehingga di tahun 2010, Tarim mendapatkan penghargaan sebagai pusat kebudayaan Islam dunia yang diberikan oleh Organisasi Islam untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan atau ISESCO. Badan organisasi tersebut berada di bawah naungan OKI atau Organisasi Konferensi Islam. Karena terkenal sebagai kota tujuan penuntut ilmu, maka Tarim pastinya memiliki perpustakaan. Disebutkan salah satu perpustakaan besar yang dimiliki kota ini adalah Perpustakaan Al-Ahqaf yang melekat pada Masjid Al-Jami'ah. Perusahaan itu menampung sekitar 5.000 manuskrip dari berbagai wilayah yang berisi kajian, agama, pemikiran para nabi, hukum Islam, tasawuf, kedokteran, astronomi, pertanian, biografi, sejarah, matematika, dan filsafat. Banyak yang merupakan manuskrip berumur ratusan tahun dan seringkali berisi ilustrasi berwarna cerah. Keunikan lain yang dimiliki kota ini adalah jumlah masjid yang diperkirakan mencapai 360 unit.
seperti dilansir dari laman Ya Tarim. Jumlah masjid tersebut sebanding dengan jumlah hari dalam satu tahun berdasarkan kalender Islam. Beberapa masjid yang paling terkenal akan strukturnya yaitu Al-Jami, Al-Alawi, dan Midar. Masjid-masjid tersebut memiliki bangunan menara dari tanah liat yang tinggi. Selain itu, ada pula Masjid Sirjis yang berasal dari abad ke-7 Masehi. Dari abad ke-17 hingga ke-19 Masehi, masjid-masjid ini memainkan peran penting dalam pengaruh keilmuan Islam. Salah satu keistimewaan Tarim adalah kota ini selalu dikunjungi banyak orang dengan maksud untuk mengambil berkah, berziarah kepada para aulia Allah dan juga menuntut ilmu agama. Kota ini juga menjadi idaman bagi mereka yang ingin memperdalam ilmu fikih. Di kota asal-muasal kakek moyang Wali Songo ini terdapat makam para sufi dan ulama terkenal yang senantiasa diziarahi banyak orang dari seluruh dunia, termasuk para kiai dan santri Indonesia. Di antaranya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad, yang buah karyanya cukup populer di kalangan pesantren tanah air. Salah seorang mahasiswa Indonesia yang menimba ilmu di Universitas Wasatiyah sebagaimana dilansir dari Cahaya Tarim menyebut, nama kota Tarim sendiri diambil dari nama seorang penguasa yang membangun kota itu yaitu Tarim bin Hadramaut. Menurut sumber lain dikatakan bahwa yang membangun kota Tarim adalah Sa'ad Al-Kamil. Setiap kali azan berkumandang, jalan-jalan dan lalu lintas di kota Tarim mendadak saja sepi. Orang-orang meninggalkan semua kegiatan mereka lalu berbondong-bondong menuju masjid yang tersebar di kota itu untuk menunaikan kewajiban kepada Sang Kholik. Terkadang jika mereka tidak sempat untuk menutup toko, apabila azan selesai dikumandangkan, mereka akan biarkan dan terus ke masjid tanpa menghiraukannya. Dan jika ditanya kenapa, mereka mengatakan, adakah dunia lebih penting daripada Allah? Seperti dikisahkan, seorang pembeli memasuki sebuah toko dan ingin membeli sesuatu, dan bersamaan itu azan sedang berkumandang. Spontan, pemilik toko tidak melayaninya dan menyuruh pembelinya kembali lagi ketika selesai sholat. Mereka benar-benar memegang teguh syariat Islam. Siapapun yang datang ke Tarim pasti tidak ingin pulang kembali ke tanah air disebabkan keindahan dan ketenangan jiwa yang dirasakan di dalamnya. Selain itu, ada 4 makam Nabi di sekitar kota ini, yaitu makam Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Hadun, dan Nabi Handalah. Sementara itu, ada sekitar 70 sahabat tentara perang Badar yang diutus Abu Bakar As-Siddiq untuk membasmi pemurtatan di kota Tarim. Mereka pun syahid dan dimakamkan di kota ini di pekuburan Jambal di jantung kota Tarim.